Oke teman-teman, pada pertemuan yang kedua ini saya ingin membahas step berikutnya dalam pengurusan untuk bisa kerja di luar negeri, khususnya Saudi Arabia ya. Yang kemarin saya sudah buat untuk step pertamanya, dan untuk pertemuan kali ini adalah merupakan step yang kedua. Nah, adapun step yang kedua itu yang harus dilakukan adalah MCU. Jika memang teman-teman sudah lulus seleksi dokumen, berikutnya kemudian ada seleksi interview, maka jika sudah seleksi interview Anda lulus, maka tahap yang ketiga dan tahap berikutnya adalah untuk MCU, yaitu medical check up. Nah, medical check up ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan, yaitu mulai dari pemeriksaan darah, diambilnya sampel darah, kemudian ada pemeriksaan X-ray atau ronsen untuk dilihat kondisi paru-paru Anda, kemudian ada pemeriksaan urin, yaitu pemeriksaan air seni ya, untuk bisa dilihat dan dideteksi segala jenis penyakit yang teman-teman derita. Nah, tips yang perlu diketahui dalam pemeriksaan ini, teman-teman tidak boleh hamil, oke? Boleh kalau teman-teman married atau sudah menikah, namun untuk saat awal penerimaan penempatan kerja maka tidak diperbolehkan hamil, oke? Nah, setelah dilakukan MCU maka akan kita dapatkan hasilnya setelah 24 jam. Jadi, untuk hasil fixnya itu fit atau tidaknya body kita akan kita peroleh hasilnya 24 jam. Nah, nanti akan dikirimkan hasilnya melalui nomor kontak person Anda sendiri ya, nomor telepon Anda pribadi. Nah, berikutnya tahap selanjutnya adalah melakukan tahap penerjemahan dokumen. Nah, penerjemahan dokumen-dokumen apa saja? Yaitu dokumen yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada ijazah, transkrip nilai, surat registrasi atau STR, kemudian ada pengalaman kerja, surat pengalaman kerja, dan lain sebagainya ya. Semua harus diterjemah dalam bentuk bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, dan penerjemahnya ini harus benar-benar sudah terdaftar ya, sudah terdaftar secara legal. Jadi tidak boleh sembarangan untuk melakukan pengurusan penerjemahannya, oke? Berikutnya, setelah dilakukan penerjemahan, setelah dokumen teman-teman selesai, maka akan dilakukan pengajuan visa. Nah, nanti visa akan kita harus menunggu visa sembari melakukan penerjemahan dokumen. Kita menunggu visa. Jika visa sudah ready, maka akan dilakukan stamp visa. Stamp visa ini artinya yaitu untuk dilakukannya biometrik. Nah, saat sudah dilakukannya biometrik, apa saja yang di sana persyaratannya itu ada ya. Itu nanti kita bisa uruskan, dan biaya pengajuannya itu sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan biaya untuk pengajuan stamp visanya. Nah, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan, yaitu dilakukan sidik jari, semua jari Anda, 10 jari Anda. Kemudian akan dilakukan juga ini sidik mata. Berikutnya tidak bagi yang sidik mata ini, jika teman-teman memakai kacamata maka harus dibuka dulu. Jika menggunakan softlens maka harus dilepas dulu ya. Jadi harus benar-benar mata asli pribadi gitu ya. Berikutnya setelah sidik mata, sidik jari, dan diambilkan foto kita. Untuk apa? Untuk visa tadi ya, untuk bisa terdetek visa saat kita sudah tiba di negara tujuan. Nah, oke, sampai di situ sudah paham ya? Setelah dilakukan pengajuan visa nah, dalam penerjemahan ini dia dibutuhkan beberapa stempel. Itu ada stempel Dikti, Deplu ya, Kementerian Luar Negeri, Dikti, kemudian ada kehakiman, ada juga stempel apa nih, untuk stempel KBRI, dan banyak sekali stempelnya, dan itu boleh kita lakukan pengurusan di suatu PT atau yang tempat pengajuan kita nanti ya. Jadi tidak boleh dilakukan begitu saja. Nah, setelah semua stamp visa selesai, maka kita harus apalagi tahap berikutnya yang perlu kita lakukan, yaitu penantian kapan visanya kelar, kapan visanya ready, kapan visanya selesai di stamp visa. Sembari menunggu itu, maka kita boleh melakukan aktivitas apapun, dan kemudian setelah stamp visanya berhasil, maka tahap berikutnya nanti akan saya jelaskan di my next video, oke? Tetap tonton terus dan stay tune on my video, and thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.